Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Oke, mengapa orang gagal dalam personal finance mereka? Yang pertama itu biasanya karena miskinnya manajemen utang. Seringkali, terutama di Indonesia, saya temuin banyak sekali kasus bahwa seringkali kita tidak bisa memilah dan memilih aset mana yang utang mana yang harus dilunasi terlebih dahulu, kemudian salah peruntukan. Ya, contoh misalnya Bapak Ibu memiliki fasilitas rekening koran. Rekening koran itu untuk modal kerja, tetapi banyak juga yang digunakan malah untuk fixed asset. Fixed asset contohnya adalah misalnya dipakai untuk beli rumah, dipakai untuk renovasi. Nah, karena salah dalam manajemen utang itu mengakibatkan akhirnya utangnya tidak selesai-selesai, dan itu menjadi masalah dalam jangka panjang. Yang kedua, yang sering terjadi adalah miskin dalam perencanaan karir dan bisnis. Nah, seringkali kita sehari-hari hanya menjalankan pekerjaan ala kadarnya saja, asal jalan. Begitu juga dalam bisnis, pokoknya setiap ada peluang diambil, entah itu dan tidak dipertimbangkan apakah itu berdampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan kita dan lain sebagainya. Itu jarang sekali menjadi sebuah pertimbangan. Yang ketiga, serakah dan spekulasi tinggi. Ini ketika kita bicara misalnya ketika kita main saham, melihat bahwa wah lagi untung nih, lagi untung tinggi, lagi untung besar, sehingga greedy ya. Orang investor biasanya bilang greedy. Jadi tanduknya keluar gitu bahwa wah ini nanti prospeknya akan begini sehingga tidak keluar di masa yang tepat, sampai akhirnya terancam kebangkrutan. Ini juga banyak terjadi. Kemudian terakhir biasanya tidak mempunyai nasihat dan rekomendasi tentang keuangan. Nah, miskin sekali literasi di tengah masyarakat Indonesia. Terima kasih Desa Institute dan TV Desa mengadakan sesi ini. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit pemahaman kepada kita semua bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang sehat, sehingga tadi dari sisi aset yang dimiliki itu bisa terlindungi, kemudian bisa tumbuh. Jadi kita bicaranya terlindungi dulu ya. Jangan sampai kita nabung, tetapi ternyata ketika tabungannya diambil nilai tukarnya sudah sangat jatuh. Nah itu jadi kendala tersendiri. Jangan sampai kita nabung tapi asetnya justru malah turun. Setelah asetnya bisa kita amankan, setelah asetnya bisa kita lindungi, baru kita bicara masalah bagaimana caranya mengembangkan aset. Setelah asetnya berkembang, ya, kita juga bicara bagaimana mentransisikan ini untuk bisa dinikmati oleh anak dan keturunan. Dilanjut Pak Koco. Nah, hukum pertama dalam personal finance, ada persepsi negatif yang biasanya ada di tengah kita. Misalnya saya berasal dari keluarga biasa dan miskin. Uang hanya akan melekat pada keluarga yang sukses dan kaya. Nah, paradigma seperti ini seringkali sudah tertanam stigma ini. Wah, kamu kan anak orang kaya, kamu kan ini itu gitu ya. Ini biasanya sudah tertanam dan melekat, sehingga susah memang untuk dihilangkan. Tetapi pada kenyataannya adalah itu ada di next slide. Nah, fakta positifnya adalah uang melekat pada setiap orang yang memiliki sikap positif terhadapnya, dan itu bisa jadi diri kita. Jadi seringkali kita kurang percaya diri, menganggap diri kita tidak memiliki kemampuan, padahal pada dasarnya kita bisa. Kalau kerabat desa sekalian, 1-2 minggu ini ada yang viral di dunia maya, itu bisa dicek. Ada seseorang yang ternyata bisa memanfaatkan situasinya ini, dan mungkin ini juga bisa menginspirasi semuanya. Pada saat dia sedang makan siang, dia menemukan sebuah klip kertas berwarna merah. Saat itu terbersit idenya gimana caranya. Klip ini kan hal yang umum dan biasa ditemukan, tetapi dia mendapatkan inspirasi bagaimana kalau klip ini saya tukarkan. Jadi dia masuk ke sebuah situs yang tempat barter ya, zaman dulu kita kenal barter.
dia tukarkan klip itu jadi pulpen, kemudian pulpen ditukar lagi jadi apa, sehingga dalam waktu 1 atau 2 tahun si klipnya itu ternyata sudah jadi rumah. ini luar biasa ya, dari klip kertas yang berwarna merah ini viral di sosial media, boleh dicek. Dia menukarkan klip dengan rumah dengan proses yang tentunya dia dijalankan. Di awalnya dia dibilang orang bahwa kamu ngapain sih menukarkan hanya paper clip dengan apapun yang mau ditukar, sampai pada akhirnya ada yang mau menukarkan paper clip itu dengan sebuah pulpen. Kemudian pulpennya dia masukin lagi ke situs barternya, ditukar lagi, ya itu tadi sampai akhirnya bisa jadi. Selama kita mau berusaha, selama kita mau berpikir positif, insya Allah itu pasti ada jalan. Boleh dilanjut Pak Koco? Oke, hukum kedua dalam personal finance. Ada juga persepsi negatif mengenai gaji dan pendapatan saya terlalu kecil untuk dapat ditabung, boro-boro menabung untuk hidup saja sulit. Seringkali ini stigma yang umum nih. Stigma yang umum yang terjadi di masyarakat. Ya Pak, mau nabung gimana? Gaji saya itu pas-pasan gitu. Gimana ceritanya mau nabung? Dilanjut Pak Koco? Oke, ternyata tidak ada penghasilan yang terlalu sedikit bagi seseorang untuk dapat ditabung. Di kelas-kelas bisnis, bahkan kemarin itu ada yang unik yang saya amati, bahwa ada kelas bisnis yang membekali pesertanya hanya dengan Rp2.000. Rp2.000 itu dituntut untuk diputarkan sampai akhirnya bisa menjadi sesuatu. Nah, ini juga relevan dengan apa yang disampaikan saat ini, bahwa tidak ada penghasilan yang terlalu sedikit untuk seseorang dapat ditabung. Karena seringkali kita salah bagaimana cara menabung. Boleh dilanjut Pak Koco? Mana yang lebih bernilai penghasilan? Ini ada contoh kasus. Yang pertama, Amir, dia memiliki gaji sebesar 1 juta sebulan, namun dapat menabung sebesar 50.000 secara rutin setiap bulan. Atau satu lagi Budi, dia gajinya lebih besar dari Amir. Dia gajinya 2 kali lipat dari Amir, 2 juta sebulan, tetapi tidak dapat menabung. Seringkali yang jadi masalah dalam pengelolaan keuangan, faktor utamanya adalah disiplin. Seringkali kita tidak memiliki sikap disiplin, sehingga yang terjadi adalah seperti ini. Mana yang lebih bernilai? Kita bisa menilai sendiri bahwa ternyata walaupun penghasilannya kecil, ketika dia dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, ternyata itu bisa memberikan nilai yang lumayan. Oke. Boleh dilanjut Pak Koco? Boleh dilanjut Pak Koco? Nah, ternyata yang lebih bernilai adalah bukan berapa besar penghasilan Anda, tetapi yang paling penting adalah berapa besar setiap bulan Anda dapat menabung. Ini adalah prinsip yang utama yang harus dipegang, bahwa sebesar apapun penghasilan, ketika kita tidak mampu menabung, itu akan jadi masalah untuk kita juga. Seberapapun itu. Dilanjut Pak Koco. Nah, ada 11 langkah ya berdamai dengan uang. Yang pertama adalah ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu 11 langkah berdamai dengan uang. Yang pertama ada hidup sesuai kemampuan atau hidup di bawah kemampuan. Biasanya dari kita memilih yang pertama, hidup sesuai kemampuan. Tetapi hukumnya di wealth management atau pengelolaan kekayaan, hidup di bawah kemampuan itu adalah jadi kita harus hidup di bawah kemampuan kita, meskipun kita mampu, tapi lebih baik kemampuan kita itu disisihkan untuk menabung. Jadi yang pertama yang harus kita disiplinkan adalah
ternyata kita harus mencoba mendesain atau set kehidupan kita itu harus di bawah kemampuan kita. Meskipun kita mampu, kita lihat habit atau kebiasaan orang-orang kekayaan atau keuangan yang berlimpah. Memang kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari materi, tapi biasanya orang yang yang baik atau kekayaan yang berlimpah itu mencoba menjalankan hidupnya di bawah kemampuan dia biasakan. Dilanjut Pak Koco. Nah, perbaiki hubungan Anda dengan uang. Jadi seringkali ya itu tadi, kalau kita tidak mengerti alokasinya, kita tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya, kita juga tidak mengerti bagaimana mengelolanya, biasanya seringkali kita memiliki masalah. Oleh karena itu, sebenarnya kita perbaiki, caranya seperti apa? Caranya belajarlah banyak-banyak tentang literasi keuangan, belajar banyak mengenai literasi keuangan. Selain itu pelajari juga dana-dana murah. Bisa dicari dana yang murah. Dana yang murah itu dapatnya seperti apa? Jadi kita akan bahas. Karena ketika Anda menjalankan sebuah usaha, modal diambil pinjaman, ketika Anda tidak bisa mencari dana-dana yang mengalokasikan keuangan yang itu biasanya akan jadi masalah. Karena mau tidak mau ketika kita sudah menggunakan pinjaman, cicilan per bulan itu akan tetap berjalan. Anda usahanya mau jalan atau tidak, tagihan tetap akan berjalan. Dilanjut, Pak Koco. Ya. Artinya suaranya kurang gini ya. Suaranya kurang kencang ya Pak? Oke. Saya coba lebih lantang. Nah, ya. Yang sering jadi masalah lain dalam keuangan keluarga, seringkali kita tidak melibatkan pasangan. Bahkan seringkali juga saya dengar, oh ini uang, kalau bahasa Sunda ya Pak, ini uang jalu gitu. Uang jalu itu uang punya suami gitu ya. Ini uang untuk istri, untuk dapur. Justru ini biasa jadi pemicu di rumah tangga. Jadi pemicu permasalahan di rumah tangga. Sebaiknya memang libatkan pasangan dalam perencanaan keuangan. Ini akan mengandalkan lebih tentang transparansi dan keterbukaan di rumah tangga. Itu juga tentunya akan ketika orang di rumah tangganya terdapat letupan atau membuat konsentrasinya pecah dan buyar, biasanya itu akan terbawa ke usaha atau ke pekerjaan, dan itu tentunya tidak baik secara jangka panjang, karena dengan seperti itu Anda sedang merusak kondisi finansial Anda. Bagaimana caranya melibatkan pasangan? Yang pertama, biasanya Pak, kalau saya sudah mendampingi permasalahan keluarga, terutama kaitannya dengan keuangan, saya selalu menyarankan ini. Yang pertama, total komitmen. Jadi saya pernah punya sebutlah pasien ya, itu ternyata suaminya punya rumah, punya tanah tanpa sepengetahuan istri, beli di mana, sehingga ini jadi masalah. Karena tentunya setiap pasangan ingin segala sesuatunya terbuka, makanya tadi diperlukan total komitmen dari pasangan, buka-bukaan bareng-bareng. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah bahas di tempat umum. Kenapa harus di tempat umum? Karena kalau di tempat cuman berdua Pak, ini biasanya ada piring terbang. Biasanya di tempat umum relatif mental kita biasanya sedikit ketika pun mau berantem atau berdebat dengan keras, biasanya agak sedikit ngatur. Walaupun memang ada beberapa orang yang temperamen mungkin nggak peduli ya, ada di tempat umum atau tidak, tapi minimalnya itu datang. Jadi biasanya minta konsultasi di tempat umum, dibuka semua asetnya, dibuka semua utangnya. Ada juga yang memang memiliki utang tetapi tidak pernah bicara ke pasangan.
Kemudian yang ketiga, setelah misalnya kesepakatan ini diambil, disepakati, fokuslah pada solusi. Yang sudah. Nah, seringkali ini diungkit-ungkit nih. Tuh kan kamu begitu, tuh kan kamu begini. Tapi solusinya tidak dibahas. Jadi fokuslah pada solusi. Kemudian setelah itu tentunya harus dilakukan evaluasi. Apakah itu sudah benar, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Dan tolong diingat adalah masalah uang adalah bukan dari konflik pertemanan. Bukan 1-2 klien yang saya temui itu pada akhirnya bermasalah di keluarga sampai mohon maaf sampai harus pisah. Itu biasanya akarnya dari masalah. Yang ketiga, apakah saya membawa uang tunai, berapa banyak dan untuk apa? Seringkali ketika kita membawa uang tunai, seringkali tiba-tiba habis ya, nggak ketahuan untuk apa. Ini juga seringkali bermasalah dan kebanyakan dari kita itu tidak pernah merencanakan atau mengalokasikan uang tunainya dengan baik, karena merasa tunai bisa dibelanjakan kapan saja, tetapi dari sisi pencatatannya kurang begitu baik. Tahu-tahu sudah habis saja. Jadi sebetulnya digital payment itu ada sedikit kelebihannya. Selain kepraktisan tentunya, itu akan lebih tercatat, lebih mudah tercatat. Ketika Bapak Ibu menggunakan transaksi dengan rekening atau dengan digital payment, itu biasanya transaksinya bisa tercatat, sehingga kalau bawa uang tuh kadang-kadang kan kita sampai rumah, jadi itu bawa uang sekian ya, kenapa sekarang sudah habis lagi. Nah itu seringkali kita tidak mengetahui aliran uang. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan digital payment, itu biasanya hal seperti itu bisa digunakan. Boleh dilanjut Pak? Oke. Nah selanjutnya bagaimana saya mencatat pengeluaran uang tunai tersebut? Apakah suka dikumpulkan notanya, atau setelah notanya dikumpulkan apakah suka dianalisa habisnya kemana, dipakai apa saja, apakah saya sudah membelanjakan sesuatu hal yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan atau belum. Biasanya yang jadi masalah itu tadi. Yang jadi patokan adalah ketika Bapak Ibu tidak tahu aliran uangnya kemana, berarti keuangan kita sedang bermasalah. Sekali lagi, ketika kita tidak tahu aliran uang kita kemana, tahu-tahu sudah habis, biasanya keuangan kita sedang bermasalah. Kemudian bagaimana sejarah pinjaman? Sejarah pinjaman saya ada hutang atau telat membayar. Tadi ya kasus-kasus seperti misalnya pinjaman kartu kredit, kemudian membayar dengan minimum payment, dan lupa dibayar sehingga itu menjadi tunggakan. Itu juga menjadi hal yang berbahaya dan harus dipertimbangkan matang-matang dan harus sedisiplin. Kemudian, apakah saya mempunyai keuangan jika ada hal yang mendesak atau emergency? Misalnya, maaf, sekarang musim pandemi tiba-tiba sakit, kemudian ada lagi kebutuhan lain yang mendesak seperti untuk biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Itu pun harus dipertimbangkan dengan Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.